Nostalgia dulu nggak sih? Halo guys, kembali di Chandra dengan video yang paling di request, semua final boss dari Ultraman Heisei. Yang buat penonton Heisei sendiri udah pasti memorable parah ya. Entah kenapa final boss dulu tuh kebanyakan kayak mengancam banget loh. Ada yang bikin satu dunia jadi penuh kegelapan, ada yang ukurannya gede bener, Da Ultra yang lawan God of Ultra, bahkan sampai ada yang tobat juga ya guys. Wah, kok beda sendiri. Terus kalau kita sadar, final boss di Heisei itu kebanyakan kayak sekali muncul aja ya. Ada yang comeback di series New Gen cuma tuh kayak 2-3 doang lah. Jadi, guys, semua final boss dari Ultraman Heisei. Langsung aja, check it out. Yang pertama, Gatanozoa. Menjadi final boss di series Ultraman 3 dan merupakan kaiju yang disebut sebagai Jashin atau Evil God yang dapat menutupi dunia dengan menggunakan kegelapannya. Kemudian setelah zaman kegelapan mulai berakhir, Gatanozoa dan Zoigar memilih pergi ke kota Rurie dan hibernasi sehingga kembali di zaman modern untuk melawan Ultraman 3. Yang pasti secara battle ini 3 kesulitan banget ya guys. Berubah ke power type ngeluarin jurus Deracium Korin sama Zephyrium Kosen pun gak mempan. Alhasil, 3 terkena Kosen dari Gatanozoa dan membuatnya berubah menjadi batu. Melihat kejadian itu, TPC dan Guts berusaha menolong 3 dengan memberikan cahaya. Bahkan Masaki Keigo yang dulunya pernah berubah jadi Evil 3 sampai ikut ngebantu juga ya. Walaupun misi ini berakhir gagal, tiba-tiba 3 mendapatkan cahaya dari seluruh anak-anak di dunia, sehingga dia bisa mengalahkan Gatanozoa menggunakan glitter Zephyrium Kosen dan timer flash special. Selama ada harapan sama dukungan pasti bisa lah. Terus dari pertarungan barusan ini Spalens udah bye-bye sih. Untuk desain dari Gatanozoa sendiri of course dulu serem parah ya guys. Bener-bener ngasih ancaman banget loh. Bentuknya mirip keong, kepalanya kembali, ada 2 claw di tangan, bisa ngeluarin tentakel dengan warna dominan hitam dan abu-abu. Apalagi suaranya creepy bener weh, kayak suara gajah gitu. Kemudian untuk jurusnya walaupun dikit ini rata-rata bahaya semua ya. Ada Petrification Ray, yang mana Gatanozoa bisa mengeluarkan Kosen berwarna ungu yang dapat membuat lawan berubah menjadi batu. Makanya sekali kena tuh bahaya banget sih. Dan terakhir ada Shadow Mist. Pastinya Gatanozoa bisa mengeluarkan kegelapan agar menutupi dunia, sekaligus digunakan untuk menyerang. Nih jurus di EV3 bangke bener cok. Meskipun sekarang kalau mau bikin kostumnya udah susah banget, kagetnya nih Gatanozoa masih punya jenis baru ya. Ntar kalau sempat gue bikin video jenis-jenis Gatanozoa lah. Yang kedua, Grand Sophia. Menjadi final boss di series Ultraman Dyna dan merupakan Sophia terkuat dari Sophia lain yang dapat menyerap semuanya termasuk sebuah planet. Jatuhnya nih kayak black hole gak sih? Saat Dyna sedang bertarung melawan Neo Gaigare, Grand Sophia muncul untuk menyerang sekitar. Walaupun Super God sempat nyerang pakai Neo Maxima Cannon, ternyata masih belum cukup kuat ya. Alhasil, mereka membutuhkan rencana baru untuk mengalahkan Sophia ini dengan kombinasi Neo Maxima Cannon dan Solgen Kosen, sehingga Grand Sophia berhasil dikalahkan. Cuma sayangnya di sini Asuka gak sempat buat kabur ya guys. Gimana series Dyna gak sad ending? Di sisi lain justru Dyna kedepannya jadi sering comeback loh. Kalau bukan karena kejadian ini gak mungkin kayak sekarang ya. Untuk desain dari Grand Sophia kalau kita lihat emang gak terlalu kelihatan sih. Kok kayak agak burem dah. Tapi pas lihat ternyata gini toh. Bentuknya mirip UFO terus ada kayak cincinnya gitu. Ukurannya gede lagi. Dengan warna dominan biru muda. Ciri khas Sophia ya guys. Kemudian untuk jurusnya ada 2 juga seperti Absorption yang pastinya bisa menyerap apapun. Mau Kosen, planet, mesin, semua bisa lah. Cuma kalau yang diserap Kosen kadang agak beresiko sih. Terakhir ada Monster Illusion. Di sini Grand Sophia bisa menciptakan ilusi kaiju yang pernah dikalahkan oleh Dyna. Meskipun udah berhasil dikalahkan, ternyata ini Sophia kedepannya masih ada lagi ya guys. Sempat muncul di movie Saga, di series Decker aja sampai berevolusi terus pindah universe loh. Wah kacau. Tapi kalau dilihat dari ending Decker harusnya udah gak ada sisa lah. Kemungkinan ya. Yang ketiga, Zogu. Menjadi final boss di series Ultraman Gaia dan dikirim oleh Hamitsu no Raitai untuk mengalahkan Gaia dan Agul. Pas awal-awal Zogu muncul kita kira dia baik loh. Karena sempat ngasih energi ke Gaia sama Agul juga ya guys. Rupanya tuh cuma bohongan dong. Alhasil membuat Gaia dan Agul mengalami kekalahan. Lebih parahnya lagi ini identitas Gamu sama Fujimiya satu dunia tahu ya. Ternyata selama ini Ultraman tuh cuma manusia biasa doang toh, bukannya dewa. Tapi setelah Gamu dan Fujimiya berhasil kembali ke wujud Ultraman berkat bantuan kaiju bumi, mereka sempat ngasih perlawanan ke Zogu, sampai-sampai ini Zogu berubah jadi bentuk kedua ya guys. Jir, ukurannya gede banget cok. Sehingga pada akhirnya Zogu pun berhasil dikalahkan dengan kombinasi Photon Stream dan Agul Stream. Meskipun ini Zogu udah kerasa kayak final boss, sayangnya di sini kita belum bisa tahu wujud Hamitsu no Raitai gimana ya.
Justru itu true villain-nya loh. Sampai sekarang gak ada kabar dong. Karena buat teman-teman yang nggak tahu, di stage show pun yang di-comebackin tetap Zogu juga ya guys. Mau nunggu sampai kapan? New Gen Gaia aja gak bakalan dibikin. Untuk desain dari Zogu, seperti yang kita lihat tadi, dia punya first form sama second form ya. Yang first form ini berasa kayak malaikat banget sih. Gimana semua gak ketipu. Terus untuk second formnya serem, ukurannya gede, punya 4 kaki, terus ada sayap. Walaupun suaranya kadang kayak cewek teriak gitu ya guys. Dengan warna dominan abu-abu dan warna lain di beberapa bagian. Kemudian untuk jurusnya ini banyak banget seperti Wormhole, Energy Restore, Sky Beam, Hypnosis, Telekinesis, Energy Absorb, dan masih banyak lagi. Pokoknya buat yang lebih jelas bisa langsung cek video pembahasan form Zogu aja ya. Karena tuh jurusnya udah gue bahas semua sih. Hopefully kedepannya nih Suburai gak lupa sama Hametsu no Raitai kayak Disastro lah. Sekarang kabar mereka gimana tuh? Yang keempat, Mensu Haito. Menjadi final boss di series DVD Ultraman Neos dan merupakan kaiju yang terlahir dari Dark Matter. Kenapa Neos bisa termasuk? Karena dari Suburai sendiri udah confirm ya guys. Rupanya Neos selama ini Ultraman generasi kedua juga toh. Yang mana Mensu Haito muncul pertama kali dengan wujud human form untuk mengancam penduduk bumi agar tidak melindungi bocah yang ternyata Zamu Seijin. Meskipun pasukan Heart sempat menolak, kaiju ini langsung berubah ke wujud aslinya. Yang untung saat itu ada Ultra 721 juga ya. Dan secara battle ini 721 gak mungkin bisa menang lah. Kebantai banget loh. Dibantu Neos pun sama aja. Alhasil membuat mereka mengalami kekalahan. Tapi dengan Zamu Seijin ini memberikan energi kehidupan untuk menolong para Ultraman, Mensu Haito pun berhasil dikalahkan dengan beberapa jurus Neos dan 721. Untuk desain jujur ini creepy parah ya guys. Apalagi kalau kita lihat lebih deket ini makin serem loh. Kepalanya kadang kayak mirip Dracula gitu nggak sih? Punya sayap juga dengan warna dominan silver dan warna campuran seperti merah dan biru. Kemudian untuk jurusnya cukup ngerepotin banget. Seperti Typhoon bisa bikin semua terbang pakai sayapnya. Ada Fireball bisa ngeluarin jurus api. Terus ada Third Eye, ini mah jurus telekinesis cok. Dan terakhir ada Lightning bisa mengeluarkan jurus listrik yang dengan mudahnya bisa di counter dengan Neo Magnum Kosen dan Regia Shoot. Pokoknya dari semua final boss Heisei ini Mensu Haito emang paling underrated ya. Yang kelima, Chaos Darkness. Menjadi final boss di series Ultraman Cosmos dan merupakan dalang di balik kaiju yang berubah menjadi Chaos Kaiju. Bahkan secara bentuk pun udah banyak banget ya guys. Sampai bisa berubah jadi Chaos Ultraman dong. Yang cukup membuat Cosmos kesulitan. Setelah Cosmos berhasil mengalahkan Chaos Ultraman Calamity di bulan, tiba-tiba pihak Chijunana ini sampai di bulan dan memunculkan wujud terakhir untuk mengalahkan Cosmos. Asli itu Cosmos posisinya udah tinu-tinu banget loh. Walaupun Chaos Darkness sempat terkena jurus Cosmium Kosen, ujung-ujungnya dia malah kabur ya. Sehingga sesampai di bumi, sekali lagi Cosmos harus bertarung dengan Chaos Darkness tanpa Musashi. Gila, Cosmos barbar banget so. Itu kalau energi Cosmos masih banyak dijamin Chaos Header langsung dibikin mati sih. Tapi karena di sini Cosmos udah kehabisan energi gitu ya guys. Kemudian Musashi kembali bersatu dengan Cosmos dan berusaha menolong Chaos Darkness bersama bantuan Kaiju dengan menggunakan Luna Final. Pada akhirnya, Chaos Darkness berubah menjadi Chaos Header Zero dan memilih pergi dari bumi dalam bentuk cahaya. Satu-satunya final boss yang beneran bikin tobat ya guys. Itu karena niat Musashi sendiri sih. Kalau sama Cosmos mungkin langsung dibantai deh. Dan sekarang pun Chaos Header Zero tinggalnya di planet Juran. Itu kalau kita lihat dia tempatnya paling beda sendiri ya. Untuk desain dari Chaos Darkness jujur bagus banget lah. Bentuk creepy-nya dapet, suaranya serem, dicorak belakangnya seolah-olah kayak ada sayap. Kadang kelihatan kayak ada organnya gitu sih, dengan warna dominan hitam dan merah tua. Kemudian untuk jurusnya juga lumayan banyak, seperti Chaos Light Bullet bisa ngeluarin tembakan kecil dari tangan. Next ada Dark Destroyer, Kosen dengan daya serang yang kuat banget. Gila, itu Cosmos sampai mental weh. Terus ada Crimson Break, kayaknya nih jurus sekedar buat ngamuk doang deh. Selanjutnya ada Wave Bullet. Ini mah jurus telekinesis juga. Sekali kena bakalan bisa dikendaliin gitu ya guys. Dan terakhir ada Barrier yang berguna sebagai perisai. Jadi jangan terlalu anggap sepele lah. Meskipun sekarang udah tobat, kagetnya di Fighting Evolution Rebirth sampai dapat wujud baru loh. Chaos Header Zero berubah menjadi Neo Chaos Darkness karena pengaruh dari Mephilas. Yang keenam, Dazagi. Menjadi final boss di series Ultraman Nexus dan merupakan dalang di balik kemunculan Space Beast. Kemudian disebut sebagai Unknown. Yang saat itu Ren bertepatan jadi Dionemis baru Nexus. Ini Dazagi kalau ngeluarin jurus kayak emang sangat jidat ya guys. Space Beast-nya bisa di power up, tiba-tiba Metafield diubah jadi Dark Field G. Sehingga tiba saatnya Zagi mendapatkan wujudnya dengan cara menyerap cahaya Nexus melalui Lete dan membawa ancaman di seluruh dunia menggunakan Space Beast-nya. Ya secara battle sendiri ini Nexus lumayan agak repot ya. Orang common baru pertama kali berubah jadi Nexus. Ngeluarin jurus Over Chrome sama Over Arrows Chrome pun di counter juga. Walaupun sebenarnya di sini Nexus bisa unggul banget ya guys. Karena nih posisinya Zagi emang belum full power sih.
Tapi dengan Nexus kembali ke wujud originalnya yaitu Noah, pada akhirnya Dark Zagi berhasil dikalahkan dengan Lightning Noah. Untuk desain dari Zagi udah pasti secara wujud ini niru Noah banget ya. Karena dari Visitor sendiri ngedesainnya emang mau gitu. Base-nya sama juga, dengan penambahan corak baru, dominan warna hitam dengan corak berwarna merah. No complain dah, keren uy! Kemudian untuk jurusnya di series yang ditunjukin dalam bentuk ultra lumayan ya. Seperti Lightning Zagi jurus Kosen yang niru Lightning Noah, ada Zagi shoot tembakan kecil dari tangan, itu Nexus sekali kena langsung mental cok. Terus ada Gravity Zagi tembakan Kosen dengan kedua tangan, dan terakhir ada Zagi Reflection yang berguna sebagai barrier. Pokoknya sampai sekarang nih Zagi masih jadi perdebatan ya guys. Asli kalau udah bahas yang comeback di Ginga kemarin tuh bingung banget loh. Kira-kira tuh ori atau alternatif? Balik lagi terserah kalian percaya yang mana lah. Yang 7, Giga Berserk. Menjadi final boss di Sea Ultraman Max dan merupakan robot yang diciptakan oleh Delos untuk bisa menghancurkan permukaan atas. Berhubung sebelumnya Max bertarung dengan Scout Berserk dan robot ini sempat men-scan cara bertarung Max, Delos pun memasukkan data ini ke dalam Giga Berserk agar bisa mengalahkan Ultraman Max. Itu katanya Max 100% bakalan kalah dong. Sebenarnya pas Delos ngeliat Kaito nolong Mizuki, dari situ mereka udah sadar ya guys. Cuma karena Giga Berserk ini udah gak bisa dihentikan gitu dah. Ukurannya aja gede, gimana Max bisa menang? Alhasil, membuat Max tertangkap kemudian berubah menjadi batu, sekaligus berpisah dengan Kaito menggunakan Max Galaxy. Beruntungnya pasukan Das besoknya udah punya rencana ya. Dengan Max Galaxy mendapatkan energi dari matahari, Kaito pun bisa kembali bersatu dengan Max dan bertarung melawan Giga Berserk. Itu Max sampai ikut berubah jadi gede juga ya guys. Pada akhirnya, robot ini pun berhasil dikalahkan dengan jurus Galaxy Sword Maximum Power. Untuk desain dari Giga Berserk, feel robotnya udah pasti kerasa banget sih. Entah kenapa bentuknya unik loh, kayak mesin-mesin robot peradaban gitu, dengan warna dominan silver abu-abu. Ini kalau tadi Max battle-nya pakai tangan kosong langsung maju, kemungkinan bakalan seru kayak foto deh. Sayangnya di sini Max battle-nya jarak jauh ya guys. Terus meskipun sekali muncul doang, rupanya di Giga Berserk bagian belakangnya udah dipakai buat bikin Impelizer loh. Wah, kalau bagian depannya sekarang gimana tuh? Kemungkinan udah di model buat yang lain juga sih. Yang 8, Emperor Seijin. Menjadi final boss di series Ultraman Mebius dan merupakan Seijin penyebab Ultimate Wars di Negeri Cahaya. Yang sebenarnya nih Emperor sebelum muncul di Mebius di series Taro kalau nggak salah udah disinggung duluan loh. Kemudian terus menyerang Universe Showa dengan cara mengirim Kaiju Seijin menuju ke bumi. Bahkan dulu udah sempat ngelawan Ultra Father juga ya guys. Sehingga sekarang, Emperor Seijin kembali memulai serangannya dengan merekrut Dark for Heavenly King untuk membunuh Mebius dan sekaligus mengirim Impelizer. Gila, pas mau final episode yang dikirim 13 dong. Satu aja udah susah. Terus pas dia turun ke bumi tuh tambah kacau banget ya guys. Mirai posisinya udah gak bisa berubah, guys dibikin hancur, Hikari sama Zamusha comeback pun sama aja. Sayangnya di sini Zamusha sampai harus berkorban juga ya. Tapi dengan Mebius mendapatkan wujud baru yaitu Mebius Phoenix Brave berkat bantuan Hikari dan semua anggota guys, Emperor Seijin pun berhasil dikalahkan dengan kombinasi Mebium Nightshoe dan MHGU Nana Kosen yang juga diperkuat dengan Specium Redoublizer kemudian dibantu oleh Zoffy. Ini Zoffy comebacknya pas detik-detik terakhir sih, sehingga Emperor Seijin menghilang dalam bentuk cahaya. Untuk desain sendiri, feel final boss terus disebut Lord of Darkness ini kerasa banget ya guys. Dulu pas pertama kali nonton di Indosiar ngiranya Emperor Seijin itu udah ultra loh. Kadang kok bentuknya mirip-mirip ya. Coraknya bagus, ada jubahnya juga, bekas serangan Ultimate Blade Ultra Father dengan dominan warna hitam. Kemudian untuk jurusnya juga banyak banget, bahkan ini bahaya semua ya guys. Seperti Dark Fireball bisa ngeluarin bola api kegelapan, gila, Invisible Phoenix bisa di counter pakai itu dong. Selanjutnya ada Resolution Kosen yang bisa membuat Mebius menghilang. Terus ada Red Shockwave, sumpah, ini jurus nyebelin banget cok. Yang mana Emperor Seijin bisa mengeluarkan Shockwave dari tangannya. Sekali kena pasti mental sih. Udah gitu di game bisa di spam terus ya guys. Teng, 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 teng aja terus. Makanya kalau kedepannya ada final boss yang kayak Emperor Seijin, wah itu kira-kira gimana ya? Cuma sekarang kayaknya udah susah deh. Harus dibikin lebih bahaya kayak Emperor loh. Bisa nggak? Oke guys, ya just gitu aja untuk semua final boss dari Ultraman Heisei. Memorable dan nostalgia banget karena tuh emang zaman kita juga sih. Habis Heisei nextnya udah pasti final boss series Showa ya. Kayaknya habis Showa mungkin gue bakalan bikin final boss yang muncul di movie deh. Sabar-sabar aja lah, pasti dibikin kok. Karena yang bikin agak lama tuh karena nyari scene-nya ya guys. Itu kalau mau nyari yang videonya Hadi sampai harus jadi penyelam handal loh. Pokoknya yang paling penting sabar dah. Paling segitu aja guys. Kalau lu pada punya pendapat, koreksi atau requestan yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Final Boss Ultraman yang lainnya. Bye bye.